Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotimah, nomor absen 48. Di sini saya akan menerangkan tentang analisis karakteristik mata pelajaran PAI SD. Materi PAI kelas SD ini sudah sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasarnya, sehingga guru dapat menjelaskan dengan mudah sesuai urutan-urutannya. Yang pertama, guru harus memahamkan materi, menjelaskan mulai dari pengertian sampai hikmah dari apa yang telah dipelajari. Dalam hal ini, diharapkan siswa dapat mempraktikannya. Adapun model pembelajaran atau penyampaian materi, guru dapat menggunakan teknik yang berbeda-beda sesuai dengan materi, sehingga materi bisa langsung dan mudah dipahami. Guru dapat memanfaatkan media atau alat peraga atau alat bantu berupa ilustrasi gambar atau tayangan visual yang relevan. Guru dapat memanfaatkan model strategi atau metode pembelajaran yang digunakan diantaranya. Yang pertama, ceramah interaktif, yaitu menceritakan dan menjelaskan kisah melalui gambar atau tayangan visual. Yang kedua, diskusi dalam bentuk edukasional, diagnosis meeting, artinya peserta didik berbincang mengenai pelajaran di kelas dengan maksud saling mengoreksi pemahaman mereka atas pelajaran atau materi yang diterimanya agar masing-masing memperoleh pemahaman yang benar, dan dilengkapi dengan lembar pengamatan dalam pelaksanaan diskusi. Dalam program ini cukup efektif apabila setelah diberikan materi, murid diberi tugas atau menjawab soal-soal dari materi tersebut. Hal ini bisa digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan guru dalam menyampaikan materi, serta menjadi bahan evaluasi guru. Bagian mana yang perlu diajarkan kembali apabila terdapat materi yang belum jelas atau hasilnya tidak memenuhi KKM yang sudah ditentukan. Menurut Nasution, masa usia sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 6 tahun hingga kira-kira 11 tahun atau 12 tahun. Usia ini ditandai dengan mulainya anak masuk sekolah dasar dan dimulainya sejarah baru dalam kehidupan yang kelak akan mengubah sikap-sikap dan tingkah lakunya. Para guru mengenal masa ini sebagai masa sekolah, karena pada usia inilah anak untuk pertama kalinya menerima pendidikan formal. Tapi juga bisa dikatakan bahwa usia sekolah adalah masa matang untuk belajar maupun masa matang untuk bersekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tingkat sekolah dasar ada dua macam sekolah, yaitu sekolah dasar dan juga madrasah ibtidaiyah. Dari segi jumlah mata pelajaran agama tentu banyak dari MI. Lalu, apakah terdapat kesamaan atau perbedaan pelajaran yang diperoleh di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah? Tentunya ada perbedaan materi agama antara sekolah dasar dengan madrasah ibtidaiyah. Di madrasah ibtidaiyah, materi pelajaran agama sangat menonjol karena madrasah adalah lembaga pendidikan yang bercirikan atau khas dengan Islam. MI, pelajaran yang menyangkut keagamaan itu terpisah-pisah sehingga siswa dapat mempelajari setiap materi tentang keagamaannya. Misalnya pelajaran fikih, akidah, akhlak, dan bahasa Arab. Dalam fikih dibahas secara mendalam mengenai sedekah dan infak. Di materi ini, siswa dapat memahami secara teori dan praktek agar siswa bisa lebih mendalami dan mendapatkan manfaat dari materi yang dipelajari. Sedangkan di sekolah dasar, materi agama tetap membahas lingkungan fikih, tetapi sedikit berbeda dengan madrasah ibtidaiyah. Bila pelajaran fikih di madrasah ibtidaiyah itu dibahas secara mendalam, tapi tidak hanya dengan sekolah dasar, bahwa mata pelajaran fikih dipelajari secara garis besarnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Sulistiani Tias, absen 44. Dalam video ini, saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai model pembelajaran di jenjang sekolah dasar. Menurut Permendiknas nomor 57
tahun 2014, Indonesia telah memilih 3 model pembelajaran di jenjang SD, yaitu model jaring laba-laba, model terhubung, dan model terpadu. Yang pertama, model pembelajaran jaring laba-laba. Model ini diawali dengan menentukan tema. Setelah tema disepakati, maka akan dikembangkan menjadi subtema dan tetap memperlihatkan keterkaitan antar mata pelajaran yang lainnya. Salah satu keunggulan dari model ini yaitu faktor motivasi belajar berkembang. Selanjutnya, model pembelajaran terhubung. Model ini mengkoneksikan beberapa konsep, keterampilan, dan sikap, bahkan bisa menggabungkan antara ketiga konsep, keterampilan, dan sikap. Keunggulan dari model pembelajaran ini salah satunya yaitu peserta didik dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang telah dijelaskan. Dan kelemahan dari model pembelajaran ini salah satunya kurang mendorong guru untuk menghubungkan konsep yang terkait dengan mata pelajaran yang ada. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran terpadu. Model ini dilaksanakan dengan menggabungkan mata pelajaran yang lain, memprioritaskan materi pelajaran, keterampilan, konsep, dan sikap yang saling berkaitan di dalam beberapa mata pelajaran. Keunggulan dari model pembelajaran terpadu ini salah satunya yaitu peserta didik merasa senang dengan adanya keterkaitan dan hubungan timbal balik antar berbagai disiplin ilmu. Dan kelemahan dari model pembelajaran ini yaitu sulitnya mencari keterkaitan antar mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Mungkin itu saja pemaparan saya mengenai materi model pembelajaran PAI di jenjang SD. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Nerul Rosida absen 27. Di sini akan mengulas terkait kecocokan materi untuk murid SD bila ditinjau dari berbagai aspek. Nah, di antaranya ditinjau dari aspek psikologis. Jadi di sini materi yang diberikan di jenjang SD itu dalam bentuk sederhana dengan tingkatannya masing-masing sesuai dengan jenjang kelas mereka dan juga disertai dengan gambar-gambar karena menyesuaikan dengan daya pikir mereka, pola pikir mereka yang sederhana, di mana mereka lebih mudah untuk memahami, menirukan, mencontoh atau juga mempraktekkan itu melalui apa yang mereka lihat. Nah, contohnya ini melalui gambar lebih mudah dan juga melalui arahan dari gurunya. Jadi proses belajar mengajar ini pasti akan lebih mudah untuk penyerapan si anak itu sendiri, terutama kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, contohnya ada gambar praktek sholat, contoh bentuk kasih sayang itu bagaimana, akhlak terpuji, akhlak tercela itu bagaimana. Kemudian yang kedua ditinjau dari aspek filosofis. Nah, dari segi filsafat ini materi yang diberikan itu tidak terlalu sulit atau tidak terlalu mendalam seperti yang di SMP maupun di SMA. Karena materi-materi di SD ini merupakan materi yang pernah diajarkan sewaktu mereka TK dulu maupun yang mereka alami sewaktu di rumah. Juga perbedaannya adalah materi di sini lebih kepada praktik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus puasa, kenapa kita harus berbuat baik, itu selain hadis ataupun ayat Al-Quran itu juga diberi arahan bahwa sholat itu akan mendapat pahala, puasa itu menyenangkan, ada berbuka puasa bersama seperti itu, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ditinjau dari aspek sosiologis. Jadi di sini materi di SD semua bab saja materi itu harus diterapkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu tidak akan asing. Juga mereka tinggal mengambil nilai-nilai yang ada, bisa memfilter dari hasil materi tersebut. Oh, ini baik, oh ini buruk.
Jadi seperti proses pembiasaan juga. Kemudian yang keempat ditinjau dari aspek teknologis, yaitu dalam prakteknya guru bisa membuat cara penyampaian materinya tergantung bagaimana materi tersebut dan teknik yang sesuai dengan babnya. Yang penting materi tersebut bisa tersampaikan dengan baik oleh materinya. Misalnya dalam PAI ada bab sholat, bab wudhu itu bisa langsung dipraktekkan, atau ada bab akhlak terpuji itu guru bisa diselingi dengan video yang mana pasti berkesan untuk anak SD tersebut. Kemudian bagaimana pembelajaran PAI itu dapat diimplementasikan dengan baik, padahal lingkungan sekolahnya itu yang dominan itu non-muslim. Nah, salah dominan atau dominan ini pasti memberikan pengaruh terhadap anak atau murid itu sendiri, apalagi yang masih dasar-dasar. Nah, entah itu dari nanti bagaimana imamnya atau malah memberikan rasa toleransi yang tinggi. Nah, dalam pembelajaran PAI ini, meski di sekolahnya itu yang dominan muslim, itu ternyata tidak memberikan pengaruh karena pembelajaran tetap bisa dilakukan seperti biasa. Karena pembelajaran di setiap agama di SD itu tempatnya itu dipisah-pisah, jadi bisa fokus pada agamanya masing-masing. Nah, kemudian pada implementasinya itu, guru itu harus bisa memberikan nilai-nilai semangat terhadap bagaimana memperkuat imannya atau dalam memperkokoh rasa toleransi itu tersendiri, dan juga dijelaskan dalam model-model pembelajaran PAI sekolah dasar tadi. Ya, itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Firmantoro dari kelas PAI 5F absen 19. Dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pentahbiran PAI SD. Menurut Rinawati, ruang lingkup kajian pendidikan agama Islam yaitu Al-Quran, Akidah, Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Dalam pembelajaran Al-Quran, pendidik diminta untuk memberikan contoh bacaan yang benar, membimbing membaca dengan cara yang benar, menulis ulang hingga menggali pesan ayat-ayat yang dipelajari. Dalam konteks mengajarkan Al-Quran yang demikian, pendidik hendaknya memiliki kompetensi yang sesuai. Pembelajaran keimanan dengan cara mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, rasul, kitab, hari akhir, dan kodok dan kutir secara sekilas seperti yang dipaparkan dalam buku guru maupun buku siswa. Yang pertama, contoh ruang lingkup kajian fikih MI. Dalam buku pengantar ilmu fikih, Profesor Dr. T. Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerangkan bahwa secara garis besar tema pembahasan fikih meliputi 3 hal, yakni ibadat, muamalah, dan ukubat. Sementara itu, kalau dicermati SK dan KD fikih MI hanya mencakup 2 fokus perhatian, yakni ruang lingkup fikih dan fikih muamalah. Fikih ibadah yakni permasalahan fikih yang mencakup pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang benar dan baik, seperti tata cara berwudu dan tata cara sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Fikih muamalah yakni permasalahan fikih yang menyangkut pengenalan dan pemahaman ketentuan tentang makanan yang halal dan haram, hitam, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli, pinjam meminjam. Yang kedua, tujuan pendidikan agama Islam di SD atau MI. Pendidikan agama Islam di SD atau MI bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, takwaan, dan berbangsa. Dengan demikian akan terbentuk manusia muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Namun secara umum dari materi PAI tersebut, anak SD atau MI diharapkan
Yang pertama, mampu membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan qada qadar. Yang ketiga, terbiasa dengan perilaku dengan sifat terpuji, menghindari sifat-sifat tercela, dan bertata krama dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya mengenai rukun-rukun Islam dan mampu melaksanakan ibadah salat, puasa, zakat, fitrah, dan berzikir serta doa setelah sholat. Dan yang terakhir, mampu memahami sejarah dan perkembangan agama Islam. Dan terkait sekolah dasar untuk menyeimbangkan mata pelajaran MI, menurut saya sendiri belum seimbang, karena pelajaran yang didapat di MI jauh lebih banyak daripada yang dapat di SD, maksudnya dalam pelajaran agama. Dan agar tidak ketinggalan, seorang guru harus memberikan misalnya jam tambahan setelah pulang sekolah. Kalau bisa, guru juga memberikan bimbingan tambahan materi serta menanamkan kecintaan seorang murid pada Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.